Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Tren Horor. Baik, konten kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menyeramkan sekali, yaitu dengan judul Satpam Proyek Tumbal Manusia Demi Cuan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kenapa ya proyek pembangunan sering dikaitkan dengan tumbal? Padahal bisa aja karena kecelakaan kerja atau ya memang ada tumbal. Ini kisah Pak Atip, satpam proyek yang udah puluhan tahun menekuni profesinya. Kisah Pak Atip ini adalah pengalaman yang dirasakan beliau selama bekerja sebagai satpam sejak tahun 1988 sampai sekarang. Pak Atip pertama kali bekerja sebagai satpam di sebuah hotel di Jakarta. Sekian lama bekerja, hotel tersebut dinyatakan bangkrut dan dibeli oleh pihak lain. Pesangon sudah diterima Pak Atip, tapi ia memilih bertahan ketika datang tawaran dari yayasannya untuk bekerja di hotel yang sama yang sedang dalam pembongkaran dan pembangunan kembali. Tapi yang ia jaga kali ini adalah gedung kosong. Hanya ada pekerja proyek yang aktif siang hari. Pak Atip ini termasuk orang yang skeptis ya gak percaya hal-hal mistis di luar logika. Sering tuh Pak Atip berdebat dengan teman-temannya tentang jin, setan, makhluk halus, dan hal mistis lainnya. Seringkali Pak Atip mendengar rumor-rumor aneh dari rekan kerjanya tentang gedung hotel tempat ia bekerja. Tapi ia gak percaya karena memang sejak kecil Pak Atip gak percaya sama hal kayak gitu. Gak ada bro, manusia ketemu sama makhluk halus, beda alam, kata Pak Atip. Jadwal kerja Pak Atip di proyek ini adalah 2 hari shift pagi, 2 hari shift malam, dan 2 hari libur. Tugas rutin setiap shift malam adalah berjaga dan keliling mengontrol lokasi. Nah, setiap tugas shift malam inilah Pak Atip mulai ngalamin kejadian yang enggak masuk di akal. Malam itu, seperti biasa, ia mulai berkeliling menyusuri setiap sudut gedung, setiap lantai, mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi. Sembari berkeliling gedung, ia merekam keadaan sekitar dengan handphonenya sebagai dokumentasi untuk laporan ke atasannya. Lalu sampailah Pak Atip di salah satu lantai yang gelap gulita. Penerangan satu-satunya adalah flash handphone Nokia N73 miliknya. Ia menyorotkan HP-nya yang sedang dalam kondisi merekam ke berbagai sudut lantai. Ia melihat ke satu titik yang awalnya ia kira itu adalah cahaya. Kemudian cahaya itu makin mendekat sampai akhirnya ia melihat jelas sosok perempuan berambut panjang berwajah putih pucat melayang dengan kecepatan tinggi dari pojok lantai gedung ke arah Pak Atip. Kaget dong Pak Atip. Saking kagetnya, handphonenya itu ia banting sampai pecah. Iya betul, handphone Nokia N73 Pak Atip yang keren banget pada masanya dibanting. Enggak sempat mikir apa lagi, diambil HP-nya dan Pak Atip kabur lari sekencang-kencangnya turun ke lantai dasar. Sesampainya di bawah, Pak Atip dan atasannya mengecek video rekaman yang direkam tadi. Bener aja dong, semua kejadian di lantai itu dan sosok yang terbang ke arah Pak Atip terekam jelas oleh kamera handphonenya. Pak Atip dan atasannya cuma bisa lihat-lihatan dengan muka bingung. Sejak saat itu, Pak Atip mulai deh percaya sama hal-hal di luar nalar kayak gitu. Apalagi semenjak kejadian itu makin banyak aja kejadian aneh yang ditemuin Pak Atip ketika sedang jaga malam.
Salah satunya ini nih, waktu Pak Atip kontrol keliling, tempatnya di lantai 15 gedung itu. Pak Atip tiba-tiba ngelihat batu bata yang buat ngebangun itu loh, jalan, ya jalan, kayak ada kakinya gitu. Masuk akal gak tuh? Enggak kan? Shock banget Atip. Sempat istighfar tapi tetap aja takut. Mau positive thinking juga gak mungkin. Mana ada batu bata ketiup angin. Ngibrit lah Pak Atip ke bawah cari teman-temannya. Begitu sampai, ia ceritain semua yang tadi dia lihat di lantai 15. Ternyata bukan cuma Pak Atip, teman-temannya pun sama. Mereka sering ketemu kejadian aneh, entah itu alat-alat proyek yang gerak sendiri atau benda yang dilempar. Tapi ada salah satu teman Pak Atip yang gak percaya sama cerita Pak Atip, yang cuma ketawa dengar semua cerita Pak Atip. Suatu malam, dia dapat giliran jaga malam bareng Pak Atip. Ketika tiba waktunya kontrol keliling, di salah satu lantai mereka melihat linggis melayang ke arah mereka. Ia melayang seperti dilempar. Seketika itu juga teman Pak Atip percaya dengan cerita Pak Atip, tapi sambil ngibrit. Sejak beberapa kali ketemu hal-hal aneh, Pak Atip terus-terusan mengalami kejadian yang lebih gak masuk akal. Sebagai informasi, gedung tempat Pak Atip Aib bekerja ini tadinya adalah hotel yang sebenarnya emang cukup terkenal karena fasilitas yang lengkap. Ada kolam renang, game, dan lain-lain. Karena waktu itu Pak Atip bekerja pada saat pembongkaran dan pembangunan gedung, area kolam renang ini kondisinya nggak terawat. Apalagi area kolam renang ini belum masuk pengerjaan proyek. Nah, waktu keliling untuk kontrol sekitar jam 1:30 pagi, tibalah Pak Atip di area ini. Awalnya nggak ada yang aneh ketika Pak Atip berjalan di pinggiran kolam. Sampai pandangannya terhenti di satu titik dalam kolam renang itu yang kondisinya kosong, hanya tersisa sedikit air. Pak Atip mematung beberapa detik memproses apa yang dia lihat. Sosok misterius berwujud manusia dengan rambut panjang menutupi hampir seluruh badan, sedang duduk selonjor di dasar lantai kolam renang sambil menggosok-gosok bagian kakinya dengan sisa air kolam renang yang keruh. Dengan kekuatan dengkul yang udah tinggal 5%, Pak Aib lari sekencang-kencangnya ke depan gedung mencari keramaian. Ya lemeslah pasti. Secara logika mana ada orang punya akal yang berendam di kolam renang gedung kosong jam 1:30 pagi. Setelah banyak kejadian aneh yang ia alami, Pak Atip berniat untuk pulang ke rumah kakaknya di Pangandaran untuk bertanya sebenarnya apa sih yang dialami Pak Atip ini. Tapi ini belum juga terjawab apa yang Pak Atip alami sebelumnya. Pak Atip mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Seperti biasa, setelah Pak Atip kontrol keliling dari lantai paling bawah ke lantai paling atas, di lantai paling atas Pak Atip biasanya beristirahat sebentar sebelum kembali berkeliling gedung. Ia memilih untuk duduk di kursi yang menghadap ke arah gedung di sebelah gedungnya. Ketika sedang beristirahat itu, ia melihat dengan jelas, benar-benar jelas, ada sekitar ratusan atau bahkan ribuan orang beriringan melayang di atas gedung lain di seberang gedung di mana Pak Atip berada. Orang-orang tersebut mengantri bergiliran menunggu untuk dipotong. Darah mereka yang dipotong mengucur deras ke lantai gedung itu. Ketika darah satu orang habis, orang berikutnya yang menunggu pasrah dengan tangan terikat dipotong. Pemandangan itu membuat Pak Atip merinding ketakutan memikirkan keselamatannya. Pak Atip masih gak percaya sama apa yang dia lihat itu. Dibilang gak nyata tapi ia lihat jelas banget. Dibilang nyata tapi kok ya gak masuk akal juga. Seminggu kemudian, entah berhubungan sama kejadian orang-orang disembeli di atas gedung sebelumnya, ada seorang pekerja yang tertimpa eskavator saat sedang bekerja. Pekerja tersebut meninggal dunia di tempat. Tapi gak cuma sampai di situ. Kengerian yang dilihat Pak Atip bertambah ketika evakuasi dilakukan. Malah terjadi insiden lainnya yang tidak kalah mengenaskan. Eskavator yang meniban pekerja itu
yang rencananya mau diangkat malah terjatuh lagi dan menimpa korban sampai badannya hancur. Belum selesai, ketika kontrol keliling di malam lainnya, ia menemukan sepotong tangan di celah lift. Pak Atip kaget bukan main melihat potongan tangan itu. Pak Atip menenangkan diri sebelum akhirnya membawa potongan tangan tersebut ke penanggung jawab proyek. Setelah diberikan kepada penanggung jawab proyek, barulah Pak Atip tahu kalau tangan itu adalah tangan pekerja yang meninggal karena jatuh dan memang ada potongan tubuh belum ditemukan. Kejadian pekerja yang terjatuh memang bukan hanya kali itu terjadi. Sebelumnya pernah ada juga pekerja yang terjatuh dari lantai 10. Ada yang menyatakan kalau pekerja tersebut terlihat aneh dan bingung sebelum akhirnya melompat dari lantai 10. Apa semua ini berhubungan dengan kejadian orang yang dipotong di atas gedung waktu itu? Akhirnya Pak Atip memutuskan untuk pulang ke Pangandaran. Kakaknya berkata, memang betul di situ permintaannya banyak, yang harus dikorbankan banyak, karena di situ kedepannya akan ramai. Ketakutan Pak Atip bertambah setelah mendengar kata-kata kakaknya. Ditambah setiap hari Jumat di lokasi selalu disediakan sesajen berupa kepala kambing dengan alasan untuk tumbal. Bukan cuma satu, bernam-nampan sesajen disediakan untuk tumbal. Namun di dalam pikiran Pak Atip, kenapa udah ada tumbal tetap ada aja kejadian yang menyebabkan korban jiwa. Tetap aja setiap malam dia diganggu. Sampai Pak Atip tuh kesal dan Pak Atip memutuskan membawa pulang 2 kepala kambing untuk dimasak. Teman-teman Pak Atip pun sampai kaget. Satu dibawa ke rumah mertuanya dengan alasan kepala kambing itu dari akikah, satu lagi dibawa pulang. Hal ini dilakukan Pak Atip karena rasa penasaran. Sebenarnya sesajen kepala kambing ini benar ada gunanya enggak sih? Sebab mau sebanyak apapun sesajen yang disiapkan, selalu ada saja kejadian yang menimpa pekerja di sana. Tetap saja ada korban jiwa. Masih belum menemui jawaban kenapa kejadian terjadi tidak logis sebelumnya bisa terjadi, Pak Atip kembali dikagetkan dengan kabar dari teman dekatnya yang meninggal kegencet lift. Sebagai satpam, saat itu juga begitu mendengar kabar tersebut, ia langsung turun ke bawah memeriksa. Nggak kebayang gimana kaget dan sedihnya Pak Atip saat itu. Kenapa hal semengerikan ini bisa terjadi kepada teman dekatnya. Tidak habis pikir, apalagi ketika Pak Atip menemui keanehan di CCTV tepat pada momen meninggalnya teman Pak Atip. Ketika dicek, teman Pak Atip masuk ke dalam lift melalui pintu lift yang biasa dilewati orang masuk lift. Kenapa tiba-tiba dia bisa ada di bawah lift? Kegencet. Enggak masuk di logika. Harusnya posisi teman Pak Atip itu di dalam lift kan, bukan di bawah lift. Kenapa bisa sampai ada di situ? Kejadian aneh yang menimpa Pak Atip secara berturut-turut akhirnya membuat Pak Atip resign dari proyek pembangunan hotel tersebut di tahun 2009. Walaupun sampai akhir masa kerjanya di hotel itu belum juga terjawab apa sebenarnya arti dari kejadian-kejadian yang ia alami. Nah, itu tadi adalah sebagian kisah yang dialami Pak Atip selama bekerja menjadi satpam proyek.